membangun kerohanian. Membangun kerohanian itu ada materialnya. Material membangun rohani apa? Firman. Gambar, apa itu? Imajinasi. Yang ketiga, siapa tukangnya? Kita. Setelah terbangun, kita harus menjaganya, ya. Untuk kita menjaga, memelihara bangunan rohani itu, kita harus mengejar firman, mengejar kebenaran seperti permata. Betul? Nah, sekarang hasil ganjaran orang yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar firman itu yang pertama apa? Mengerti tentang takut Tuhan. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika kita mengejar firman, mencari firman seperti perak dan harta terpendam, maka kita akan mendapat pengertian tentang Tuhan. Kita mendapatkan pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Saya mendapati banyak orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Dia cuma Kristen doang tapi nggak mengenal tentang Tuhan. Buru-buru takut Tuhan, kenal Tuhan aja enggak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu mengenal jalan-jalan dan firman-Nya, arahan dan tuntunannya. Ada orang Kristen yang mereka menjadi orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan, sehingga kalau punya masalah menyelesaikannya dengan caranya sendiri atau dengan minta bantuan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Ini orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen yang tidak mengerti tentang takut akan Tuhan, orang Kristen yang tidak mengenal akan Allah. Orang ngerti Allah. Ditakoni Yesus itu siapa? Yesus itu ya Tuhan. Ya tahu saya Tuhan. Tapi siapa dia? Wah, tidak tahu saya. Ini berarti kita hanya orang Kristen saja tapi tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu. Siapa Yesus menurutmu? Ini penting. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan Yesus. Jangan hanya jadi orang Kristen saja. Tangkap dulu siapa Yesus sesungguhnya. Nah, ketika kita mengejar firman, mengejar kebenaran, mengejar seperti emas, perak, dan harta terpendam, kebenaran itu kita kejar, maka kita mengenal, oh Yesus itu segala-galanya bagiku, tidak ada yang lain. Dia sahabatku, dia kekasih jiwa, dia sumber ekonomiku, sumber kesehatanku, sumber kemenanganku, sumber mujizatku, sumber semuanya. Amin. Siapa Yesus menurutmu? Ini penting. Kalau orang Kristen ditanya siapa Yesus menurutmu, dan jawabannya itu ngambang, belum meyakinkan, oh bahaya itu. Bahaya. Dengan kata lain, orang seperti itu belum mengerti tentang takut akan Tuhan, belum masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, ganjaran kita mengejar firman, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ketika Bapak Ibu dan saya mengejar firman, mengejar habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan, seperti mengejar emas dan harta terpendam, maka kita mendapatkan pertolongan, perlindungan, bahkan perisai. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perisai itu tameng Bapak Ibu. Jadi ketika kita ini mengejar firman, mengejar mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan firman, maka kita punya perisai. Perisai itu melindungi kita dari tombak, dari panah, dari senjata,
dari pedang musuh yang akan membinasakan kita. Kita punya perisai. Itu apa? Firman yang kita kejar. Saya jadi mengerti kenapa orang Kristen kalah dan tembus kena pedang, kena panah api si jahat, kena tombak api si jahat, karena nggak punya perisai. Untuk mendapat perisai bagaimana? Kejar firman Tuhan. Amin. Untuk menerima perisai, untuk menerima perlindungan, kita harus mengejar firman, baca firman, deklarasikan firman, imajinasikan firman, gambarkan firman, bayangkan firman. Ini yang menjadi perisai kita. Ada pertolongan bagi orang yang jujur. Kenapa jujur? Mengejar firman. Kenapa jujur? Hidup berdasarkan firman. Kenapa jujur? Hidup menghidupi kebenaran. Amin. Jadi orang berhikmat itu bicara tentang moralitas. Ini kan konteksnya Amsal itu hikmat. Orang yang berhikmat, orang yang hidup dalam kebenaran itu hubungannya dengan moralitas. Orang dikatakan berhikmat kalau moralitasnya betul, akurat. Salah satu moralitas yang betul adalah jujur. Aneh. Jangan bilang engkau berhikmat kalau engkau enggak jujur. Jangan kau bilang aku mengejar firman kalau kita enggak jujur. Kalau moralitas kita tidak baik. Hikmat sangat erat hubungannya dengan moralitas. Kalau kita mengejar firman, hidup dalam firman, maka kita memiliki moralitas jujur. Setelah kita jujur, maka Tuhan memberi apa? Perisai, perlindungan, pertolongan, sehingga musuh tidak akan menimpa kita. Katakan amin. Yang ketiga, Amsal 2 ayat 10, 1, 2, 3. Kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Ketika kita mengejar firman, ketika kita mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar kebenaran, baca firman, malam-malam daripada kita YouTubean, kita baca firman. Malam-malam daripada kita ngerumpi gak karuan, kita baca firman. Lambano itu bukan tak ada keterangan yang lain, bukan sekedar menangkap, tapi mengawini. Jadi lambano itu menerima itu, mengawini firman itu. Ketika Maria mendapat firman, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, Maria menerima lambano. Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Lambano, dia menerima, dia mengawini firman itu dan mengandung firman, sehingga lahirlah siapa? Yesus. Suami istri melakukan hubungan intim, akhirnya mengandung. Nah, Maria menerima firman, lambano, mengawini firman, sehingga mengandunglah bayi Yesus. Lahirlah siapa? Yesus. Ketika kita ini mengejar firman, ketika kita ini seperti mengejar perak dan harta terpendam, maka kita mengandung firman itu. Karena firman itu adalah bijaksana, karena firman itu adalah isinya pengetahuan, karena firman itu isinya hikmat, maka yang kita kandung juga apa? Hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Amin. Jadi orang Kristen yang suka baca firman, mengejar firman, mengejar seperti harta terpendam, pasti dia berhikmat, pasti dia ada pengetahuan, pasti dia ada kebijaksanaan, karena dia mengandung dan melahirkan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmat. Gak bodoh. Orang Kristen yang suka baca firman gak bodoh. Setiap keputusannya itu berhikmat, bijaksana, ada pengetahuan. Gak bodoh. Amin.
kalau orang Kristen setiap mengambil keputusan, kok keputusannya nggak berhikmat ya? Saya ragu, saya nggak yakin dengan kekristenannya. Atau memang dia Kristen tapi tidak mengejar firman. Dalam segala hal, setiap keputusan yang kita ambil, kita itu diberi hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan itu menyenangkan hati kita. Ganjaran mengejar firman. Jadi untuk Bapak Ibu pintar, untuk Bapak Ibu bijaksana, berpengetahuan, bacalah firman. Bisa katakan amin? Bacalah firman. Bacalah firman, selidiki firman, mengejar firman seperti mengejar harta terpendam dan perak. Amin. Engkau akan menjadi pintar nanti. Engkau akan menjadi bijaksana nanti. Akan menjadi pintar. Kita boleh orang semen, tapi kalau baca firman, renungkan firman, mengejar firman, kita akan pintar. Maafkan saya, engkau boleh sarjana. Apa ini? Sarjana S3, S4, S3. Tapi kalau nggak baca firman, maaf, bodoh. Pangabekti marang Pangeran Yehuwa iku wiwitaning kawicaksana. Ibu sekalian. Pangabekti marang Pangeran Yehuwa iku wiwitaning kawicaksanan. Kita badhe dados tiyang ingkang wicaksana menawi kita ngabekti dumateng Gusti. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya toh? Jadi sekolah kita boleh tinggi, tetapi kalau kita tidak takut Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak mengejar firman Tuhan, kita bodoh. Sebaliknya kita nggak sekolah tinggi, tapi kalau kita mengejar firman, baca firman, menghidupi firman, kita menjadi orang yang bijaksana. Amin. Ada banyak orang yang nggak sekolah, tapi mereka pintar. Ada banyak orang yang nggak sekolah, tapi mereka bijaksana. Karena apa? Baca firman. Jadi ganjaran yang ketiga, orang yang mengejar firman itu adalah menjadi bijaksana dan berpengetahuan. Ya. Wedi asih marang Yehuwa iku wiwitaning kawruh. Wih, luar biasa. Menawi kula lan panjenengan ajri asih Tuhan. Nika dados tiyang ingkang nggadhahi kawruh. Amin. Kita boleh orang desa, orang semit, kidul, tapi suka baca firman, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita boleh nggak lulusan SMA, perguruan tinggi, nggak apa-apa, jangan menyerah. Asalkan kau rajin baca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin menyelidiki firman Tuhan, engkau menjadi orang yang bijaksana, berpengetahuan, pintar. Hikmat itu adalah memandang kehidupan dengan kacamata Allah, bukan kacamata kita sendiri. Situasi, kondisi, keadaan yang kau hadapi, itu kau hadapi dengan kacamatamu sendiri atau kacamata Allah. Ketika engkau menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu dengan kacamatamu sendiri, engkau menjadi pribadi yang tidak berhikmat. Tapi ketika engkau memandang situasi, kondisi, keadaan dengan kacamata Allah, engkau berhikmat. Engkau memandang sesuatu dengan kacamata firman, bukan dengan kacamatamu sendiri. Itu berhikmat namanya. Oleh sebab itu berulang-ulang saya sampaikan, ketika ada masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan, mintalah firman. Mintalah apa? Firman. Mintalah apa? Firman. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana, gak bodoh. Karena ketika kita menyikapi masalah yang ada dengan kacamata firman, kita bijaksana.
wedi asih marang Yehuwah iku wiwitane kawruh, nanging wong bodoh padha ngremehake kawicaksanan lan pamerdi. Meremehkan firman. Orang yang bodoh itu meremehkan firman. Kalau kita meremehkan firman, kita akan menjadi orang yang bodoh. Takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh benci akan kebijaksanaan dan didikan. Ketika kita benci dengan kebijaksanaan dan didikan, males firman Tuhan, males aku. Maca firman Tuhan, males aku. Kita akan menjadi orang yang bodoh. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kita mengejar firman supaya kita ini bijaksana dan memiliki pengetahuan. Dan pastikan kita mengejar kebenaran. Amin. Mengejar kebenaran seperti mengejar emas, perak dan harta terpendam. Kita akan pinter. Pak, wong Kristen ki oleh main ora, Pak? Main apa? Main togel, Pak, judi, Pak. Ya itu enggak usah diterangkan lah. Kalau engkau berhikmat, kalau engkau berpengetahuan, kalau engkau orang yang tidak bodoh, tahu kacamata yang engkau pakai untuk melihat itu kacamata Allah. Jelas ya? Pak, boleh nggak Pak punya istri 2? Ya nggak usah saya jawab. Tapi orang yang berhikmat, yang kacamatanya Allah, itu bagaimana? Boleh nggak Pak cerai Pak? Kacamata kita adalah firman Tuhan. Orang yang berhikmat memakai kacamata Allah untuk melihat kenyataan yang sedang dihadapinya. Ya. Terjemahan lain lagi, pengetahuan dimulai dengan takut dan hormat kepada Tuhan, tetapi orang jahat membenci kebijaksanaan dan tidak mau belajar. Dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Saya jadi tahu kenapa orang Kristen tidak senang. Orang Kristen tidak sukacita. Orang berduka karena tidak punya kebijaksanaan, tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, sehingga tidak senang hidupnya. Hari-hari ini apa yang kau alami? Ketika hari-hari yang kau jalani susah, sedih, murung, berduka, meratap terus, berarti mungkin engkau tidak mengejar firman, engkau tidak mencari firman, engkau tidak menjadikan firman seperti harta terpendam, emas perak yang harusnya engkau kejar. Karena jelas kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Amin. Jadi kebijaksanaan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki karena baca firman, menghidupi firman, meneliti firman, mengejar firman, membuat kita apa? Senang. Membuat kita apa? Bahagia. Membuat kita sukacita. Yes. Sukacita kita bukan dari apa yang kita lihat. Sukacita kita adalah dari apa yang kita baca, pelajari dari firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu bacalah firman. Bacalah firman untuk hatimu senang. Bacalah firman. Tidak ada alternatif lain Pak Wisnu, tidak ada. Saya menawarkan, saya memberikan tawaran hanya satu: baca firman, renungkan firman, hidupi firman, kejar firman saja untuk kita bahagia, sukacita, senang hati kita. Rasanya senang urip iki. Amin. Punya masalah, kita punya hikmat. Punya masalah, kita punya pengetahuan. Punya masalah, kita punya solusi. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, ketika engkau punya masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan, yang engkau butuhkan bukan solusi, bukan jalan keluar, tapi yang kau butuhkan adalah apa? Firman. Sekali lagi, yang kau butuhkan adalah apa? Firman.
Amin. Mari katakan bersama-sama. Ketika saya menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, sesungguhnya saya tidak membutuhkan solusi atau jalan keluar. Yang saya butuhkan adalah firman. Yang saya butuhkan adalah firman. Amin. Yang kau butuhkan adalah firman. Karena firman menyembuhkan, firman memberikan kemenangan, firman mengangkat engkau, firman memberikan kebijaksanaan kepadamu, firman memberikan pengetahuan kepadamu. Ketika jalanmu buntu, firman memberikan jalan keluar kepadamu, membuka jalan yang buntu. Amin. Itulah yang engkau butuhkan, firman. Ketika Yesus berhadapan dengan iblis, Yesus mengutip, ada tertulis. Dia pakai firman. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan isinya, dia pakai firman. Betul? Jadilah terang, jadilah matahari, bulan, rembulan dan semuanya. Semua jadi karena firman. Nah, untuk membuat sukacita, damai sejahtera, suasana hati kita itu senang, yang kita butuhkan apa? Firman. Yang keempat, pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik, dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Yang keempat, ketika kita mengejar Tuhan, mengejar firman seperti mengejar emas, perak dan harta terpendam, maka kita dicegah Tuhan dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan tidak membiarkan kita ini mengalami hal-hal yang jahat, hal-hal yang mencelakakan kita, karena kita mengejar firman. Karena kita mengejar firman, sehingga kita diperlakukan Tuhan berbeda. Kita dicegah, serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik, dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Bapak Ibu pernah enggak suatu hari ketika ada apa gitu, terus Bapak Ibu sebenarnya, aku malas lah, aku tak ngawur hidupku. Nah, tapi setelah mau ngawur itu, kok sepertinya Bapak Ibu nggak bisa ngawur. Maksudnya, wah aku jadi wong saya bener lah. Tapi sepertinya Tuhan mencegahmu, nggak bisa. Pernah nggak begitu? Pernah pengalaman dia. Yang lainnya diam tapi dalam sedang mengalami itu. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mencegahmu, membentengimu dari segala suatu cara hidup yang tidak baik. Dan Tuhan sedang menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat, melindungimu. Aku mau ke sana, tapi kok gak bisa ya? Karena ada firman yang engkau baca, yang engkau kejar, yang engkau jadikan sebagai hikmatmu. Jadi firman itu seperti tadi perisai yang melindungi dari musuh. Nah sekarang ganjaran yang keempat ini, ketika kita mengejar firman, kita ini dicegah dari hal-hal yang kita berbuat jahat. Kok aku rasa berbuat jahat ya? Aku mungkin bisa berbuat jahat, tapi aku gak bisa ya? Ya karena Tuhan mencegah itu. Amin. Ini menjadi bagian kita. Ini menjadi ganjaranmu ketika engkau hidup dalam firman, mengejar firman. Amin. Aku berdoa mulai sekarang sampai selama-lamanya ini permanen dalam dirimu. Engkau mencintai firman, engkau mengejar firman, engkau ada hati yang haus dan lapar akan firman, sehingga itu mencegah engkau untuk berbuat kejahatan. Amin. Tuhan menarikmu untuk dalam kebenaran, bukan kejahatan. Tuhan menarik engkau kepada kemuliaan, bukan kehinaan. Amin. Karena apa?
Karena firman ini menjadi perisai, mencegah kita, penolong. Ganjaran yang kelima karena kita mengejar hikmat adalah kita terlindung dari yang jahat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Engkau anakku akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Karena mengejar firman, kita ada kekuatan, kita ada kemampuan, kita ada kuasa untuk berkata tidak. Dalam konteks ini adalah perempuan jalang, pemikat, ya. Terjemahan lain mengatakan begini: hikmat akan menyelamatkan engkau dari perempuan lain, istri orang lain yang menggodamu dengan rayuan manis. Jadi kalau ada laki-laki yang tergoda istri orang lain, itu namanya tidak berhikmat. Kalau ada rayuan manis dari istri orang lain, kita nggak tergoda. Karena apa? Karena kita ada hikmat. Ada apa? Ada kebijaksanaan, ada pengetahuan. Karena kita mengejar firman. Camkan baik-baik. Masa depan, karier, usaha, pekerjaan, semua hidup kita akan rontok, akan rusak ketika rumah tangga kita rusak. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita tergoda. Untuk kita tidak tergoda, mari kita berhikmat, mari kita berpengetahuan, mari kita bijaksana. Apa dan bagaimana caranya supaya kita berhikmat, berpengetahuan dan bijaksana mengejar firman, menghidupi firman. Udah itu aja, clear. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak ini ya, ibu-ibunya yes. Pastikan Bapak Ibu kita semua mengejar firman. Pastikan Bapak Ibu kita mengejar hikmat. Pastikan kita memakai kacamata Allah untuk menyikapi setiap masalah. Katakan dengan saya mau menyikapi setiap masalah dengan kacamata Allah, sehingga saya bukan lagi hikmat sendiri, tetapi hikmat Allah yang saya pakai untuk menyelesaikan semua masalah. Terjadilah atasmu, engkau memiliki hikmat, engkau berpengetahuan, engkau bijaksana. Amin. Karena kau bijaksana, karena kau berhikmat, karena kau pengetahuan, maka engkau disenangkan, engkau berbahagia, engkau bersukacita, engkau damai sejahtera. Amin. Simpel loh Bapak Ibu. Untuk kita bahagia, tidak usah kemana-mana, cukup baca firman. Betul enggak? Dari apa yang kita dengar hari ini, ternyata untuk kita senang itu gak usah kemana-mana. Healing sesungguhnya adalah baca firman. Aduh Pak, bosen Pak. Bener ya Bapak Ibu? Healing itu ya ke Indrayanti kayak Gajah Mungkur kayak Rawa Jombor kayak healing kok baca firman. Tapi ini healing yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kita healing secara rohani, baca firman. Kita sungguh-sungguh mengejar firman, maka hikmat pengetahuan itu menyenangkanmu, kata Tuhan. Amin. Jadi kesenangan kita ini tidak kita temukan di luar sana. Kesenangan kita temukan di dalam hadirat Tuhan ketika kita merenungkan firman-Nya. Bilang sama sebelahmu, mari healing rohani.